Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tajam Dialog, masih dengan narasumber yang sama yaitu Bapak Sapta Nugraha. Beliau adalah Kepala Cabang Rambi Puji Mangli. Bapak, tadi ada pertanyaan yang belum sempat terjawab ini Bapak, terkait target ke depannya. Target ke depan untuk Perumdam Tirta Pandalungan. Perubahan itu kan Mbak ya. Jadi gini, target ke depannya harus seperti itu karena mengkondisikan nanti secara manajemen sih tidak terlalu banyak berubah Mbak. Cuman secara nasional juga ada himbauan bagaimana PDM itu menjadi perumdam. Yang spesifik sih masih digodok Mbak, karena pada saat perumdam itu pun yang perlu digarap adalah PR manajemen adalah bagaimana struktur organisasi itu otomatis akan ada perubahan. Itu yang harus digodok dulu, dan itu pun masih setelah itu digodok masih ada harus persetujuan daripada kita juga punya badan pengawas sebelum diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi. Itu juga harus menjadi dasar bahwa itu yang harus digarap dulu. Tetapi kalau secara pekerjaan ataupun harus apa yang harus dicapai ke depannya, baik itu PDAM ataupun sudah menjadi perumdam Tirta Pandalungan, itu secara kronologis, secara garis besarnya masih tidak ada perubahan Mbak. Artinya masih seperti itu yang kita lakukan. Berbeda halnya dengan program yang Siji Omas, Siji Pam tadi Pak Sapta sempat membahas mengenai akan ada IKK tambahan ya Pak, di mana akan ada tambahan volume debit. Nah itu bagaimana Pak? Jadi seperti tadi Mbak Prima juga masih mungkin belum maksimal yang kita sampaikan ya, akan ada tambahan IKK karena sesuai dengan tambahan cakupan juga menjadi program, itu akan ada IKK Ajung, Panti, Sukorambi, Silo, Kalisat, dan Mayang. Sampai hari ini itu masih dibangun Mbak, artinya akan ada tambahan IKK di situ. Pertanyaannya Mbak Prima adalah yang sangat menarik, bagaimana Pak Sapto untuk mengkondisikan itu, sementara kalau pihak PDAM hanya menangani pelanggan tapi tidak menambah volume debit untuk melayani, itu kan salah satu bisa katakan bumerang Mbak, karena masyarakat itu tidak hanya disambung PDAM-nya, tapi gimana PDAM itu distribusi. Nah itulah salah satu juga program mungkin tadi saya hubungkan dengan pertanyaan Mbak Prima tentang bagaimana Pak di program istilahnya tahun kedua lah, artinya 4 tahun ke depan lagi itu akan ada tambahan di Tegal Besar itu Mbak, sudah digarap, artinya sudah menjadi wacana yang 1 tahun terakhir bagaimana Tegal Besar akan ada tambahan 100 liter per detik, Ajung, Pakusari itu ada sekitar 50 liter per detik. Karena kenapa harus seperti itu? 1 liter per detik kita bisa melayani pelanggan 80 KK Mbak. Artinya itu hitung-hitungan matematisnya seperti itu. Kenapa 100 liter per detik tambahnya di Tegal Besar? Nah, dengan adanya program seperti itu juga nanti menambah. Sekarang Mbak, artinya di Jember program yang sangat bagus ada bagaimana sih developer itu menjual rumah, itu kayak menjual kacang loh Mbak. Konsekuensi dari itu PDAM. Karena semua di developer di Jember 95% masyarakatnya ataupun huniannya sudah menggunakan air PDAM. Kalau di wilayah selatan seperti di Anggrek atau sana perumahan sana sudah kita menggunakan. Tetapi kalau itu bertambah terus, kita tidak mensupport 100 liter per detik ataupun untuk masyarakat perkotaan, saya kira itu akan menjadi kendala yang sangat besar. Artinya penambahan pelanggan wajib tentunya untuk menambah volume debit air seperti dari saya katakan akan ada 6 IKK baru, itu juga salah satu program kedua Pak Adi ke depan bagian nama memperbanyak pelanggan dan cakupan gitu loh ya. Berarti dipastikan volume debit itu nantinya akan bertambah ya Pak? Ya wajib. Ya Pak, sudah jelas ya Pak? Harus ditambah melalui acara ini karena kita gampang lah menambah pelanggan. Tapi menambah volume debit yang menghabiskan sekian-sekian. Karena masyarakat kan mungkin hanya tambah sekian, tapi itu membutuhkan dana yang besar. Untungnya sampai sekarang selama kepemimpinan Pak Adi, APBD juga disupport. Itu salah satu terima kasih kita dari pihak manajemen kepada Ibu Bupati kita untuk mensupport itu. Dan tentunya dengan kabar tersebut menjadi kabar terbaik ini bagi masyarakat luas ya Pak, seperti itu. Karena tuntutan masyarakat yang di Arjasa, kenapa sih tempat saya nggak ada? Arjasa, Silo, itu adalah kecamatan-kecamatan yang di luar sana yang sudah kegiatan perekonomian sudah menaik loh Mbak. Artinya bagaimana Kalisat seperti itu, Silo, Semboro, Ajung, pergerakannya sudah bagus.
ini juga peluang juga secara bisnis. Wah, ini perlu disupport ini. Nah, itu yang harus tingkat pemasaran nanti yang mengembangkan itu, Mbak. Baik, kita tinggalkan dari pembahasan tersebut, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada yang lebih urgent ini Bapak, seperti ini. Masih banyak ya ini? Iya, masih banyak waktunya. Kita akan tambah durasi seperti itu ya Pak, untuk memberikan informasi lanjutan terkait adanya virus corona ini Bapak. Betul. Apakah tidak ada dispensasi atau keringanan bagi konsumen yang terlambat lebih dari 3 bulan Pak? Jadi gini Mbak, melalui acara ini juga kita juga sampaikan tentang program PDAM. Itu yang perlu kita sampaikan. Bagaimana sih PDAM menghadapi corona seperti ini? Itu juga salah satu tantangan kita. Seperti pertanyaan Mbak, bagaimana ada pelanggan 3 bulannya? Tetap kita akan ada kebijakan untuk istilahnya menunda jatuh tempo waktunya, tapi tetap Mbak, artinya kita terlalu saklek 3 bulan diputus. Kalau selama ini sebelum ada virus ini Mbak, kita harus jalan seperti itu. Tapi konsekuensi daripada manajemen PDAM atau yang lain, kita juga istilahnya masih tepos selera untuk itu. 3 bulan masih kita tunda waktunya, tapi dengan catatan harus ada surat pengajuan permohonan kepada PDAM dari pelanggan yang terdampak seperti itu. Sangat kita terima dan sangat kita tunggu. Sehubungan dengan Pak diundur, ya kita terima. Tapi demi untuk manajemen yang tertata, kita mengharapkan lewat acara ini juga kita butuh surat permohonan tertulis dari pelanggan untuk menunda jatuh tempo daripada pembayaran keterlambatan bulan tersebut. Pasti akan ada rekomendasi dan dispensasi tangguhan waktu atau jatuh temponya mungkin yang diperpanjang. Dengan adanya virus corona tersebut, apa mitigasi yang telah dilakukan oleh PDAM Pak? Selain tadi adanya pembacaan meter secara mandiri. Ya, secara universalnya adalah pembaca meter sendiri Mbak, karena itu yang sangat berdekatan dengan pelanggan. Dan yang kalau kita mau plural, kalau secara khusus adalah bagaimana pembacaan meter yang dilakukan seperti itu tadi, salah satu program itu pun juga ada di beberapa kecamatan Mbak. Kalau kita sampaikan lewat acara ini, kita punya PDAM di Jelbuk Mumbul, Tanggul kita juga punya, Puger, Rambi, Mangli, Tanggul kita punya untuk seperti itu. Artinya pengembangan tadi seperti akan dibangun 6 IKK baru itu juga salah satu kendala yang ke depan menjadi PR yang tidak mudah, tapi semangat Pak Adi dan dibantu oleh teman-teman, saya optimis untuk berhasil seperti itu. Dan nanti seperti yang untuk masalah COVID itu masih pembacaan meter dan tanggungan jatuh tempo untuk yang 3 bulan masih ada tenggang untuk diperpanjang waktu pembayarannya. Bapak, dengan adanya virus COVID-19 ini, apabila pelanggan ingin melakukan pengaduan seperti itu, seperti halnya PDAM juga menerapkan physical distancing dan juga social distancing, bagaimana mereka untuk mengadukan tersebut? Adakah call center yang bisa dihubungi oleh masyarakat, Pak? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, yang jelas ada Mbak Prima, seperti katakanlah pelanggan tersebut berada di wilayah kota ya, artinya 3 kecamatan di sini bisa menghubungi untuk 0821 3948 2114. Itu untuk yang ada di Jember. Seperti di Jelbuk Mumbul juga ada nomor call centernya, dan ini pun sudah tercover di beberapa medsos kita, baik lewat Facebook ataupun Twitter. Hal-hal ini yang kita sampaikan Mbak, karena ada beberapa petunjuk bagaimana cara membaca meter. Setelah membaca meter nanti dikirim kemana, itu sudah ada Mbak. Artinya pelanggan yang sampai hari ini pun sudah melakukan itu, artinya edukasi sosialisasi seperti ini sudah ditangkap baik oleh masyarakat bagaimana cara membaca. Ini pun juga kadang-kadang mereka, Mas caranya baca gimana? Kita pembaca meternya siap membantu untuk turun ke sana, artinya memberikan, walaupun itu baik pun tetap kita bantu Mbak. Artinya masyarakat sangat peduli, sangat care untuk itu, karena bagaimanapun juga keberhasilan PDAM, kalau salah satunya juga kepedulian daripada masyarakat pengguna air bersih, itu salah satu yang mendukung program-program pemerintah 3 tahun ini dalam hal kepemimpinan Padi, membantu program pemerintah dalam hal ini untuk tingkat kebersihan. Sekali lagi salah satunya adalah PDAM lewat air bersih. Ya, baik. Bapak, adakah himbauan atau mungkin pesan khusus kepada pemirsa agar pemirsa yang ada di rumah atau pemirsa Jember 1 TV lebih waspada dan tidak usah panik dalam menghadapi virus COVID-19 ini, tentunya dengan program dari PDAM? Ya, kalau untuk secara panik sih sebetulnya kalau kita tarik secara legalitas kan
di bawah kendali Departemen Kesehatan, Mbak ya. Tapi lewat acara ini pun tidak salah kita juga mengimbau seperti program-program pemerintah untuk COVID ini adalah bagaimana kita tidak panik, tetap kita jaga diri, tidak banyak keluar rumah, kita juga menggunakan bagaimana kita yang selama ini mungkin kurang, kita juga bagaimana sering-sering mencuci kita dengan sabun, itu juga program pemerintah. Saya kira sudah meluas bagian program ini, tapi kalau khusus tentang PDAM, untuk yang di Jember Mbak, sudah kita bisa lihat di situ ada 2 bilik, salah satunya adalah salah satu bentuk kepedulian PDAM, karena kita juga tamunya juga dari luar dan kita nggak tahu, tetapi kalau melewati bilik tersebut yang sebelumnya udah cuci tangan dulu, tes suhu, di sana kalau tes suhunya tinggi dengan sangat terpaksa tidak boleh masuk ke ruangan. Tapi selama ini sampai mulai pertama masih suhunya 35-36, artinya masih bagus lah Pak. Untuk itu artinya pelanggan masih bisa dipersilakan untuk ke depan. Kalau untuk kehati-hatian saya kira masyarakat sudah tahu, tapi lewat jalur ini kenapa tidak dibaca adalah membantu program pemerintah untuk tidak terlalu dekat dengan customer, kita menjaga jarak dan pembacaan meter juga menggunakan sistem mandiri. Itu juga kita minta butuh bantuan masyarakat untuk membaca sendiri dan dilaporkan ke nomor call center tadi dan itu sudah terakses. Dan ini juga yang dilakukan oleh PDAM dalam rangka untuk tetap berjalan PDAM ke depan untuk distribusi pembacaan walaupun ada virus seperti ini tetap manajemen siap untuk melakukan itu. Ya. Baik, Bapak terakhir himbauan secara singkat Bapak. Tentang COVID dalam konteks pelayanan PDAM lewat acara ini juga PDAM dalam bulan ini dan bulan seterusnya selama tidak ada keputusan dari pemerintah tentang pemutusan daripada COVID melakukan pembacaan mandiri yang kita dibutuhkan oleh dari pelanggan dan pembaca meter kita tidak melakukan pembacaan meter ke rumah-rumah seperti biasanya. Tapi kalaupun pelanggan tersebut tidak bisa melakukan pembacaan meter secara mandiri, akan kita gunakan rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir. Itu adalah salah satu bentuk kita menjaga physical distancing yang sudah dikerjakan oleh PDAM dan mungkin oleh PDAM lain. Saya kira itu seperti Mbak. Baik. Pemirsa, merebaknya virus COVID-19 tentunya berdampak pada semua lini khususnya PDAM Jember. Namun upaya dan pelayanan ekstra tetap diberikan agar masyarakat tetap waspada dan tidak perlu panik. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir di studio Jember 1 TV yaitu Bapak Sapta Nugraha. Sama-sama Mbak Prima. Ya, pemirsa, saya Prima Irfantari mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Tajam Dialog selanjutnya.